Oke guys, aku baru selesai menyelam malam di Indonesia. Dan aku tidak percaya apa yang kita rekam malam ini dengan Bob Bitworm sungguh mencengangkan. Benar-benar mimpi buruk. Tapi juga luar biasa. Tonton video ini, kamu gak akan nyesel. Kami mulai penyelaman saat senja dan kami akan fokus pada dasar laut depan kami. Biasanya saat itulah makhluk paling menarik sedang aktif. Dan saat itu juga ada ikan singa. Ikan ini sedang berburu di sini sekarang. Duri-duri di punggungnya ditutupi oleh neurotoksin yang kuat yang dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, bahkan kelumpuhan pada apapun yang disentuhnya. Perairan ini benar-benar dipenuhi oleh mereka. Begitu juga dengan sepupunya, ikan kalajengking. Jadi tiap kali aku sampai di dasar laut, aku akan memeriksanya untuk memastikan aku tidak mendarat di tempat yang bahaya. Aku telah melihat banyak makhluk aneh dan tampak seperti mimpi buruk sebelumnya. Aku pernah digigit cacing darah, terbakar cacing api, bahkan disengat oleh ubur-ubur yang berbahaya itu. Tapi tidak ada yang membuatku merinding seperti cacing bobit. Predator yang sulit ditangkap ini telah membangun reputasi yang serius selama bertahun-tahun dan bahkan menginspirasi monster dalam film seperti yang ada di Dune dan Tremors. Keduanya menampilkan cacing pasir pembunuh yang hidup di bawah tanah dan merobos pasir gurun dengan rahangnya yang kuat untuk menyerang dan membunuh mangsanya. Cacing-cacing itu adalah fiksi ilmiah dan cacing bobit yang akan kamu lihat makan di malam hari ini nyata adanya. Nah, di penyelaman ini aku tidak tahu kalau aku akan menemukan cacing bobit, tetapi berikut adalah kejadian-kejadian yang terjadi menjelang momen itu. Yang kamu lihat adalah sekawanan ikan lele. Mereka menggunakan teknik berkelompok yang sangat menarik, yaitu mereka saling berjatuhan seperti air terjun. Mereka melakukannya secara bergantian sehingga mereka dapat berhenti dan makan, tapi selalu ada ikan lele lain yang menggantikan garis depan. Berkelompok seperti ini membantu mengusir predator, yang membuat sekawanan ikan lele ini tampak seperti ikan yang lebih besar. Oke, saatnya lanjut. Oh wow, lihat itu. Aku belum pernah melihat salah satu nudibranch ini sebelumnya. Yang ini sebenarnya disebut cangkang gelembung. Namanya diambil dari cangkang yang ada di bagian tengah tubuhnya. Cangkang ini berbeda dengan cangkang siput pada umumnya. Cangkang ini tipis, rapuh, dan terlalu kecil untuk menampung seluruh hewan di dalamnya. Tapi warnanya benar-benar menakjubkan. Lihat tepi biru cerah itu. Cangkang ini hampir bersinar di kegelapan. Keren sekali. Di penyelaman malam seperti ini, kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan kamu temukan. Lingkungannya sangat mirip alien. Dan saat berada di lumpur, permukaannya hampir tampak seperti permukaan bulan. Dan inilah makhluk lain yang sangat aneh dan unik. Ini adalah sotong. Kerabat dengan gurita, makhluk ini sangat cerdas. Bahkan beberapa ilmuwan percaya bahwa mereka lebih cerdas daripada sepupu mereka yang berlengan 8. Mari kita berenang dengan hati-hati untuk melihat lebih dekat. Yang benar-benar unik tentang makhluk ini pada pandangan pertama adalah bagaimana mereka mengubah warna mereka hampir seketika. Oh lihat, dia bergerak untuk berburu. Oh, hampir saja dia mendapat ikan itu. Ikan itu sangat beruntung. Oh, sotong itu berbalik ke arahku. Lihat itu, warnanya berubah. Nah, beberapa ilmuwan percaya bahwa mereka tidak hanya mengubah warna mereka sebagai teknik kamuflase, tapi mereka benar-benar dapat berkomunikasi melalui perubahan warna dan pola di kulit mereka. Apa dia mencoba memberitahuku sesuatu? Dia jelas tahu bahwa aku tidak lagi menjadi ancaman. Coba aku ulurkan tanganku. Guys, ini keren. Sotong ini merasa nyaman dengan kami. Dia membiarkanku hampir menggunakan tanganku sebagai tempat bertengger. Jangan salah, sotong ini sangat cepat dan mereka bisa berenang menjauh dalam sepersekian detik jika mereka mau.
Dan mungkin saja mereka sama penasarannya dengan aku tentang mereka. Astaga, aku hampir kehilangan kata-kata. Oke, mari kita ambil peralatan selam kita dan terus bertualang di malam hari. Wow. Itu sepasang belut laut. Itu adalah salah satu hewan yang harus diwaspadai penyelam karena mereka sangat teritorial dan mereka juga memiliki gigi setajam silet. Kalau kamu meletakkan tangan di tempat yang salah, kamu bisa mendapat gigitan yang agresif dari salah satu belut besar ini. Dan masalah terbesarnya adalah begitu mereka menggigit, mereka tidak akan melepaskannya. Bahkan, mereka dapat berguling-guling seperti buaya. Kita akan tinggalkan mereka dan lanjut mencari lagi. Nah, itu ikan landak, dan salah satunya yang sangat berwarna. Banyak ikan landak yang biasa aku lihat berwarna lebih coklat dan abu-abu, tapi yang ini lebih ke merah marun. Oh, aku menemukan sesuatu yang keren. Lihat ini. Ini cumi-cumi bobtail. Aku selalu ingin melihat cumi-cumi ini. Nah, cumi-cumi bobtail ini benar-benar seperti gurita kecil karena tentakelnya yang sangat panjang. Mereka seperti perpaduan antara sotong dan gurita. Namun cumi bobtail ini juga sangat cerdas dan sangat karismatik. Dia mencoba mengubur dirinya di bawah pasir untuk bersembunyi dari kamera kita. Aku melihatmu. Lihat, dia menggunakan lengan kecilnya untuk menutupi dirinya dengan pasir dan sedimen agar dapat berbaur. Kamu masih bisa melihat sifon kecilnya yang terbuka di sana. Wow. Wow. Hati-hati, itu ikan kalajengking. Dan mereka beracun. Berkerabat dengan ikan batu, ikan kalajengking ini memiliki duri berbisa di sirip punggung dan sirip dada. Dan jika kamu tidak sengaja menyentuhnya, mereka dapat menyengatmu dengan sangat menyakitkan. Aku tahu betul bagaimana rasanya, karena aku sendiri pernah tersengat ikan kalajengking. Apa itu? Itu cacing bobit. Astaga. Kita harus merekam lebih dekat. Mandibulanya, lihat rahang itu, besar sekali. Kalau itu bukan monster fiksi ilmiah, aku tidak tahu apa itu. Dan lihat kulitnya. Berkilauan. Dan dia punya warna hampir seperti pelangi. Dan kamu bisa lihat rahangnya yang bergerigi terbuka dan siap mencengkeram calon korban manapun yang melintasi jalannya. Apa kamu lihat antena kecil itu? Yang di dekat rahang itu adalah organ sensorik untuk merasakan zat kimia dan getaran di dalam air sehingga dapat mendeteksi mangsa yang melesat untuk keluar menyerang.
Dan dengan panjang tubuh hingga 10 kaki, cacing ini memiliki lebih banyak hal daripada yang terlihat. Dan dia memakai semua gesekan yang dimilikinya dari liang yang panjang itu. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat memangsa ikan besar dalam sekejap. Mari kita lihat apa kita bisa membuat cacing bobit ini mengatupkan rahangnya untuk kamera. Wow. Hohoho. Oh astaga. Wow. Tidak hanya rahangnya yang bergerigi, tapi bulu-bulu di sepanjang tubuhnya sebenarnya berbisa. Dan cacing bobit menggunakannya sebagai mekanisme pertahanan. Jadi bukan hanya rahangnya yang perlu kamu khawatirkan. Oh tidak. Ikan landak kecil itu mengikuti kami. Ia pasti tertarik pada lampu selam. Ikan landak itu sangat beruntung telah lolos dari cacing bobit. Itu cukup menarik untuk melihatnya menggunakan mekanisme pertahanannya untuk mengembang seperti itu dan berhasil melakukannya. Jantungku jadi berdebar. Mari kita tunggu sebentar di sini untuk melihat apakah cacing bobit ini dapat menemukan mangsa lain. Lihat siapa yang muncul. Ikan kalajengking. Dia datang untuk melihat. Aku penasaran apakah ikan kalajengking menganggap cacing bobit ini bisa menjadi makanan. Tentu saja dia merayap masuk dengan pelan. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Oh wow. Aku tidak percaya apa yang baru saja kita lihat. Kurasa kita perlu melihatnya sekali lagi, tapi kali ini kita akan memperlambatnya. Kamu bisa melihat bagaimana cacing bobit ini menginspirasi film Dune dan Tremors. Lihat pasirnya menggelembung.
Aku hanya bisa membayangkan apa yang terjadi di bawah permukaan. Itu mungkin hal yang paling mengganggu yang pernah kulihat di penyelaman manapun yang pernah kulakukan. Wow. Ilmuwan masih terus mengungkap misteri makhluk yang terkenal ini. Tidak hanya dia berusaha memahami perilakunya, tapi juga perannya dalam lingkungan. Tapi satu hal yang pasti, makhluk ini benar-benar mengerikan. Oke, aku rasa penyelaman malam ini sudah cukup. Coba kalian komentar apa pendapat kalian tentang cacing bobit ini. Aku Mark Vince, dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.